Doshemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, saudara tolong subscribe yang belum, terus klik itu like-nya dan klik lonceng notifikasi serta share video-video ini kepada teman-teman saudara supaya makin berkembang pelayanan ini. Juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini untuk kalau saudara ingin belajar, ingin menggabung dengan Gereja Ortodoks. Kami punya program namanya Katekisasi Nasional dan minta pada Romo Yakobus supaya saudara digabungkan kepada grup itu. Tapi saya ingatkan, ini hanya untuk orang yang memang ingin jadi Ortodoks, ya, ingin menggabung di Gereja Ortodoks. Kalau enggak bisa dimasukkan di situ. Tapi kalau saudara ingin belajar secara formal, kami punya program namanya kursus teologi online, dan saudara bisa menghubungi Romo Yakobus juga untuk dikaitkan dengan Pak Artemius Thomas Matulesi yang bertanggung jawab untuk program ini. Dan kalau saudara punya pertanyaan langsung tanyakan pada beliau. Saya ikut ngajar, tapi saya tidak ikut mengurusi masalah-masalah teknis dan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasinya. Saudara tanya kepada Pak Thomas itu langsung. Dan kalau saudara ingin ada perintisan di tempat saudara, saudara bisa juga hubungi Romo Yakobus, minta supaya dikirimkan seseorang untuk merintis di sana. Tapi kalau saudara hanya ingin mengetahui saja tentang iman ortodoks, saudara sudah cukup melihat dari video-video yang ada di YouTube saya itu. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke tempat kami, ingin berbeda bersama kami, nanti pada akhir daripada video ini ada alamat-alamat paroki dan alamat komunitas-komunitas kami yang ada di tempat-tempat itu. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Indra W. Duru, ya. Karena pertanyaannya banyak, nanti akan saya bagi menjadi beberapa. Ada 3 pertanyaan yang membutuhkan jawaban sendiri-sendiri. Nanti akan saya bagi sesuai dengan pertanyaan itu, ya. Tapi saya baca dulu pertanyaannya. Salam, selamat siang Romo Daniel. Kebetulan di sini masih pagi, jadi selamat pagi, dan maaf saya jawabnya gak lama karena sibuk juga. Saudara mengirimnya tanggal 2 Juli waktu itu, ini sudah tanggal 27 ya, 27 Juli ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Romo. Pertanyaan pertama, mengapa Ortodoks menggunakan roti beragi? Bukankah saat perjamuan terakhir Tuhan kita menggunakan roti tak beragi? Kedua, bagaimana pendapat Gereja Ortodoks tentang orang-orang yang bukan Kristen? Apakah dapat diselamatkan? Bagaimanakah dengan orang yang Kristen tetapi bukan Ortodoks? Apakah dapat diselamatkan? Ketiga, mengapa Gereja Ortodoks menolak ekumenisme? Mengapa itu buruk? Keempat, mengapa Gereja Ortodoks tidak mempercayai akan dosa asal? Kelima, menurut Gereja Ortodoks, Roh Kudus hanya berasal dari Bapa saja dan tidak dari Putra. Pertanyaannya, 1. Apa yang membedakan Putra dan Roh Kudus jika kedua-duanya sama-sama keluar dari Bapa saya saja? Bagaimana mungkin relasi yang sama ini, yaitu sama-sama keluar dari Bapa saja, dapat menghasilkan 2 pribadi ilahi yang berbeda? 2. Mengapa Roh Kudus tidak dapat disebut Putra Bapa juga? Mengapa Putra disebut anak tunggal? Bukan hanya Putra saja yang keluar dari Bapa, tapi juga Roh Kudus. 3. Mengapa hanya ada 3 pribadi ilahi dalam Allah Tritunggal? Bukankah jika dari Bapa berasal Putra dan juga Roh Kudus, maka Bapa bisa juga menghasilkan pribadi ilahi lainnya yang jumlahnya tidak terbatas? Jadi mengapa Allah dibatasi hanya sebagai Trinitas? Mohon dijawab Romo. Saya sangat membutuhkan jawabannya. Sekian, terima kasih. Nah, pengirim Indra Duru. Baik,
Saudara Indra, seperti yang sudah saya katakan, saya akan jawab terpisah ya, karena itu terlalu panjang, terpisah satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Ortodoks menggunakan roti beragi? Bukankah saat perjamuan terakhir Tuhan kita menggunakan roti tak beragi? Baik, Saudara Indra, untuk mengetahui bagaimana perjamuan kudus itu awalnya ditetapkan oleh Tuhan Yesus, mari kita baca dari Matius pasal yang ke-26. Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Sampai dengan ayat yang ke 29. Tolong bacakan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan." Cukup sampai di situ, langsungkan ke ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Terima kasih. Jadi konteks ditetapkannya perjamuan kudus itu adalah transformasi daripada upacara Yahudi, yaitu upacara Paskah. Nah, Paskah itu nanti dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Coba kita baca. Kita baca dalam Imamat. Imamat pasalnya yang ke-23. Ayat yang kelima, pasal 23. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal ke-14 bulan itu, yaitu 14 Nisan menurut kalender Yahudi, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi. Jadi tanggal 14 itu hari raya Paskah, hari ke-15 itu hari raya tidak beragi. Jadi langsung berikutnya. Sehingga pada waktu ini, kalau dalam konteks yang kita lihat dalam Matius pasal 26 ini, ayat 17, pada hari pertama dari hari raya tidak beragi. Jadi ada Paskah, lalu ada hari raya tidak beragi. Nah, Yesus kelihatannya merayakan hari raya Paskah ini pada hari ini. Ya, pada hari pertama dari hari raya tidak beragi. Berarti kalau gitu, kalau dirayakannya adalah hari raya tidak beragi, ya tentulah yang dimakan adalah roti tidak beragi. Seder roti tidak beragi itu. Seder itu upacaranya dalam agama Yahudi, ada aturannya cara melaksanakan Paskah ini. Nah, jadi kalau begitu waktu itu belum perjamuan kudus Kristen, belum pada waktu itu dilaksanakan. Itu masih merupakan hari raya Yahudi, yaitu hari raya roti tidak beragi.
Nah, sejak kapan itu akhirnya berubah menjadi perjamuan kudus Kristen? Ketika Yesus mengucapkan sebagai antisipasi daripada penyalipannya, di mana pada waktu penyalipan itu dia dinyatakan sebagai anak domba Paskah yang disembelih. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi kalau pada saat orang Yahudi merayakan Paskah mereka, anak domba Paskah mereka, yang dilanjutkan dengan roti hari raya tidak beragi, ya, maka pada saat itulah perjamuan kudus itu diubah oleh Yesus, hari raya roti tidak beragi, perayaan Paskah itu diubah oleh Yesus menjadi perjamuan kudus dengan perkataan ini. Dan ketika ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau orang di dalam agama Yahudi waktu itu mereka merayakan Paskah dengan menyembelih binatang korban biasa. Nah, pada waktu perjamuan kudus yang dilakukan, perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus, yang sebenarnya sedang merayakan hari raya Paskah ini, perayaan Paskah ini yang terkait dengan hari raya tidak beragi, hari raya roti tidak beragi, dan itu juga dilihat di dalam, kita lihat juga dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 itu. Kita lihat channel. Buanglah ragi yang lama itu. Lihat tak? Ini berbicara tentang roti hari raya tidak beragi. Terkait buanglah roti yang lama itu, terus supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Nah, ya kan? Terkait dengan hari raya tidak beragi, terus sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Anak domba Paskah disembelih, maka merayakan roti tanpa beragi, tapi artinya bukan roti beragi. Roti tidak beragi dalam arti roti yang dirayakan dalam perayaan Paskahnya orang Yahudi. Ini roti beragi apa? Teruskan. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Terus? Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Artinya kan jadi lain. Jadi roti tidak beraginya itu sekarang bersifat moral gitu loh. Oleh karena itu, orang Kristen tidak terikat pada aturan Yahudi, aturan perjanjian lama, roti beragi harus roti tidak beragi juga itu. Enggak. Apalagi sekarang ini bukan merayakan anak domba Paskah keluarnya orang Israel dari Mesir, yang ditetapkan di dalam Keluaran pasal 11 dan 13. Tetapi ini adalah domba Paskah yang adalah Kristus sendiri, karena Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia di dalam Yohanes 1 ayat 29. Tolong bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi pada waktu perjamuan terakhir inilah Yesus mengubah perayaan Paskah Yahudi dan hari raya roti tidak beragi itu menjadi perjamuan kudus yang hari raya roti beraginya itu dimengerti secara moral. Apa tadi? Roti tidak beragi itu apa? Kemurnian. Apa tadi? Coba kita baca lagi dari 1 Korintus 5 ayat 7. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Jadi ragi itu akhirnya dimengerti secara moral. Apa? Keburukan dan kejahatan. Terus? Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Tidak beragi apa yang tidak beragi itu? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran. Berarti roti tidak beragi dalam arti literal sudah tidak lagi dimaknai demikian ketika Yesus mengubah itu. Ya kan?
ketika rotinya dinyatakan sebagai inilah tubuhku, sebagai antisipasi, dikaitkan dengan apa yang terjadi esok paginya di mana dia disalibkan sebagai anak domba Paskah yang disalibkan. Inilah darahku sebagai antisipasi darahnya yang tercurah pada waktu penyaliban itu. Demikian pula kalau gitu, roti beraginya, bentuk tidak beraginya itu juga tidak lagi mengikat orang Kristen. Sebagaimana kita tidak harus lagi menyembah binatang itu, tapi Yesus pengendapannya, debalah roti beraginya pun harus terkait dengan karya Kristus ini. Itulah sebabnya akhirnya dalam gereja Ortodoks, rotinya itu akhirnya dibuatlah roti namanya roti prosfora, yang bentuknya bulat gini. Lalu ini ada kelambang Kristusnya, di tengah itu ada seperti salib. Ya, ini yang di tengah ini yang diambil. Ini yang disebut anak domba. Itu diambil, itu yang akan dikorbankan. Itu yang akan diiris bentuk salib, lambang dia disalibkan. Jadi akhirnya rotinya itu dikaitkan dengan makna teologi tentang Kristus itu siapa. Sebagaimana dombanya pada Paskah itu dikaitkan dengan penyaliban Kristus. Itulah sebabnya mengapa roti tidak beragi itu pada dirinya sendiri tidak ada maknanya kalau secara Kristen. Nah, makanya jadi roti beragi, mengapa? Karena itu dikaitkan dengan inkarnasi Kristus. Inkarnasi artinya apa? Firman jadi manusia, lahir sebagai bayi. Ya, pada waktu malaikat-malaikat mendatangi para gembala itu masih bayi. Lalu menjadi kanak-kanak. Pada waktu orang Majus datang itu sudah menjadi kanak-kanak. Ya, karena yang dibunuh oleh Herodes, anak-anak umur 2 tahun ke bawah, berarti sudah mulai bertumbuh anak-anak. Lalu jadi remaja. Ketika umur 13 tahun dia dibawa ke Yerusalem pada waktu hari Paskah. Lalu menjadi orang dewasa pada waktu dia melayani. Berarti tubuh inkarnasi Kristus itu mengalami perkembangan. Kecil, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, karena roti itu adalah simbol daripada tubuh Kristus, dinyatakan sebagai tubuh Kristus dalam perjamuan, maka itu harus dikaitkan dengan tubuh yang inkarnasi itu, yang berkembang dari bayi jadi anak-anak jadi remaja jadi dewasa. Nah, rotinya kalau gitu harus roti berkembang. Nah, roti yang berkembang gimana? Ya, roti yang ada raginya. Roti yang ada raginya baru itu bisa berkembang. Oleh karena itu, mengapa dalam gereja Ortodoks kita mempunyai roti sendiri namanya roti prosfora yang ada raginya, supaya menunjukkan simbol dari inkarnasi tubuh Kristus yang berinkarnasi, sehingga yang kita menyatu dalam tubuh Kristus melalui perjamuan itu pada tubuh yang berinkarnasi tadi, penyatuannya kepada tubuh Kristus yang berinkarnasi tadi, yang berkembang dari bayi menjadi dewasa. Nah, itulah makna teologis daripada roti itu. Karena roti tidak beragi itu tidak lagi mengikat kita lagi. Karena dombanya juga sudah digenapi dalam Kristus, maka rotinya juga sudah dimaknai oleh 1 Korintus 5 ayat 7 tadi. Roti tidak beragi itu artinya kemurnian dan kebenaran. Jadi kita tidak diharuskan, tidak diikat oleh peraturan harus menggunakan roti tidak beragi. Nah, itulah saudara makna dari pertanyaan saudara yang pertama. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.